Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Studi Eropa akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hubungan Uni Eropa dan negara-negara Arab. Next. Sebelumnya, perkenalan dulu. Sebelum perkenalan, memperkenalkan diri, saya Sakinah Syabandina dengan akhir NPM 48. Saya Sabrina Yulia dengan akhir NPM 56. Saya Sofi Mufida dengan akhir NPM 74. Selanjutnya, kami akan membahas ke pembahasan pertama. Pertama, ada pendahuluan dan latar belakang sejarah. Krisis 1973. Titik balik 1973. Hubungan ini dimulai secara strategis pasca krisis minyak tahun 1973, di mana negara-negara Arab menggunakan minyak sebagai senjata politik untuk menekan Barat. Euro-Arab Dialog tahun 1974 mengamankan energi berkembang menjadi proses Barcelona tahun 1995 yang bertujuan menciptakan kawasan di Mediterania yang stabil dan sejahtera. Dampak Arab Spring 2011, revolusi di kawasan Arab memaksa UE mengubah fokus dari sekedar stabilitas ekonomi ke isu demokratisasi, HAM, dan krisis pengungsi dan ancaman teroris. Next. Kedua, ada landasan teori. Mengapa mereka saling membutuhkan? Pertama, perspektif realisme. Bertindak secara pragmatis untuk mengamankan akses energi fosil dan jalur laut vital seperti Laut Merah demi kelangsungan ekonomi nasional mereka. Kedua, interdependensi kompleks. Adanya ketergantungan timbal balik melalui perdagangan bilateral senilai nilai sekian miliar per tahun, membuat konflik terbuka menjadi sangat merugikan bagi kedua pihak. Konstruktivisme sosial. Hubungan ini adalah hasil proses panjang yang mengubah identitas dari bekas penjajah dan koloni menjadi mitra strategis melalui dialog norma yang berkelanjutan. Selanjutnya ada perkembangan hubungan Uni Eropa dan negara Arab. Jadi awalnya itu ada sejarah awal hubungan pada tahun 1973 sampai 1995. Periode 1973 sampai 1995 ini menjadi awal penting hubungan Uni Eropa dan negara Arab yang dipicu krisis minyak pada 1973 yang membuat Eropa sadar akan ketergantungan energi. Kerjasama mulai dibangun melalui Euro-Arab Dialog pada tahun 1974, namun sempat stagnan pada 1980-an akibat konflik dan fokus internal Eropa. Setelah Perang Dingin, hubungan kembali berkembang hingga lahir proses Barcelona sebagai kerjasama yang lebih terstruktur. Selanjutnya ada fase strategis pasca Arab Spring pada tahun 2011 sampai sekarang. Pasca Arab Spring 2011 ini, hubungan Uni Eropa dan negara-negara Arab memasuki fase baru dengan fokus pada demokrasi, HAM, dan reformasi. Meski sering dihadapkan pada dilema antara stabilitas dan nilai tersebut, konflik berkepanjangan di beberapa negara memicu krisis keamanan, migrasi besar, dan ancaman terorisme sehingga mendorong kerjasama di bidang kemanusiaan dan keamanan. Di sisi lain, hubungan juga berkembang dalam ekonomi dan energi, termasuk energi terbarukan, namun tetap dibayangi tantangan politik dan ketidakstabilan kebijakan. Selanjutnya ada perkembangan terkini pada tahun 2023 sampai 2026. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Uni Eropa dan negara-negara Arab semakin strategis akibat krisis energi dan dinamika geopolitik global. Kerjasama diperkuat terutama dengan negara Teluk dalam bidang energi, teknologi, dan keamanan, termasuk pengembangan energi terbarukan.
Uni Eropa juga aktif dalam isu konflik dan kemanusiaan di kawasan. Secara keseluruhan, hubungan kini bersifat multidimensional dan terus berkembang mencakup ekonomi, politik, dan keamanan. Jika kita menelaah tren perkembangan terbaru dari kemitraan ini, ada satu pergeseran arah geopolitik yang sangat menarik untuk dicermati. Hubungan masa depan Uni Eropa dan dunia Arab kini tidak lagi sekedar berpusat pada komoditas migas konvensional, melainkan bergerak progresif ke arah investasi energi terbarukan melalui industri hidrogen hijau atau green hydrogen. Selanjutnya ada bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama di sini itu berupa kerjasama ekonomi dan perdagangan yang di mana ada interdependensi yang mengikat. Lalu ada kerjasama keamanan dan diplomasi. Dari retorika ke operasi militer bersama. Lalu kerjasama pembangunan kemanusiaan, pendidikan, dan inklusi sosial. Selanjutnya ada dimensi kontemporer yang di mana ada energi hijau, transformasi digital, dan ketahanan iklim. Lalu terakhir evaluasi komprehensif, tantangan implementasi, dan proyek masa depan. Jadi, berangkat dari tren perkembangan tersebut, lalu bagaimana bentuk kerjasama ini nyatanya eh, apa ya ada di kehidupan nyata gitu. Kelompok kami menemukan bahwa kolaborasi ini tidak hanya berhenti di atas kertas atau kesepakatan normatif, melainkan diwujudkan secara sangat taktis di sektor keamanan maritim melalui operasi militer laut aktif di jalur-jalur perdagangan dunia yang krusial. Jadi, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan. Yang pertama itu sejak krisis minyak 1973, negara Arab menjadi pemasok energi utama bagi Eropa dan ketergantungan ini kembali menguat pasca konflik Rusia-Ukraina. Namun, hubungan ini tidak sepenuhnya seimbang karena Uni Eropa lebih unggul dalam teknologi dan ekonomi. Selanjutnya ada instabilitas di Timur Tengah berdampak langsung pada keamanan Eropa, sehingga keterlibatan Uni Eropa di kawasan lebih didorong oleh kepentingan strategis daripada sekadar tujuan normatif. Selanjutnya ada migrasi pasca Arab Spring menjadi isu politik sensitif di Eropa dan dipandang sebagai ancaman keamanan. Meski sering mengabaikan akar konflik yang lebih kompleks, selanjutnya ada warisan kolonial membentuk ketimpangan dan ketidakpercayaan sehingga hubungan Uni Eropa Arab tidak sepenuhnya setara meskipun disebut sebagai kemitraan strategis. Jadi dan faktor-faktor ini tuh mm, menghadapi kawasan yang sama-sama menghadapi tekanan krisis iklim global yang memaksa mereka bertransformasi secara masif menuju pemanfaatan energi bersih. Oke, selanjutnya masuk ke tantangan dan hubungan Uni Eropa dengan negara Arab. Meskipun hubungan antara Uni Eropa dan negara-negara Arab ini menunjukkan perkembangan yang signifikan, tapi ada tantangan dan struktural yang masih menjadi hambatan dalam membangun kemitraan yang stabil dan berkelanjutan. Tantangan ini pertama, ada Uni Eropa itu sering tidak konsisten antara nilai demokrasi dan kepentingan pragmatis, terlihat dari kerjasama dengan negara yang bermasalah dalam isu HAM. Nah, hal ini tuh menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah nilai-nilai tersebut benar-benar menjadi landasan kebijakan luar negeri Uni Eropa atau justru bersifat instrumental dan fleksibel sesuai kepentingan. Jadi dari sudut pandang kritis ini, inkonsistensi ini dapat melemahkan kredibilitas Uni Eropa sebagai aktor normatif di mata mata negara Arab. Lalu yang kedua ada konflik regional seperti Israel-Palestina yang sulit diselesaikan dan menunjukkan keterbatasan pengaruh politik Uni Eropa dibanding kekuatan lain. Lalu yang ketiga ada Uni Eropa menghadapi dilema antara target energi hijau dan ketergantungan jangka pendek pada energi dari negara Arab. Melalui kebijakan seperti European Green Deal, Uni Eropa itu berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke energi terbarukan. Namun dalam jangka pendek ini tuh UE masih sangat bergantung pada impor energi dan dari negara-negara Arab. Kondisi ini tuh menciptakan ketegangan antara tujuan jangka panjang dan kebutuhan jangka pendek. Jika transisi dilakukan terlalu cepat,
maka hubungan dengan negara pemasok energi bisa terganggu. Sebaliknya, jika terlalu lambat, Uni Eropa tuh beresiko gagal mencapai target iklimnya. Lalu yang keempat ada isu migrasi dan meningkatnya pendekatan securitization. Negara-negara seperti Italia dan Yunani menghadapi tekanan besar akibat arus migran dari kawasan Arab. Kebijakan yang semakin restriktif seringkali memicu kritik karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang dijunjung Uni Eropa. Dari perspektif alternatif, pendekatan ini juga justru mempersempit ruang kerjasama yang lebih konstruktif antara Uni Eropa dan negara-negara Arab dalam mengelola migrasi secara bersamaan. Lanjut ke peluang pengembangan hubungan. Di tengah berbagai tantangan struktural juga ini, ada hubungan antara Uni Eropa dan negara Arab tetap memiliki sejumlah peluang strategis untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, peluang pertama ini peluang yang pertama ada hubungan ekonomi Uni Eropa dengan Arab terus menguat, terutama dengan negara Teluk dan berpotensi berkembang melalui perjanjian perdagangan yang memperluas investasi dan akses pasar. Lalu yang kedua ada kerjasama energi, berkembang ke arah energi terbarukan seperti hidrogen hijau, membuka peluang transformasi menuju hubungan berbasis teknologi dan keberlanjutan. Lalu yang ketiga, ada ancaman keamanan bersama mendorong kerjasama strategis, namun tetap menghadapi dilema antara, kolaborasi dan potensi intervensi. Lalu yang keempat, ada diplomasi multilateral memperkuat dialog dan kepercayaan, tetapi perbedaan nilai dan kepentingan masih menjadi tantangan jangka panjang juga. Lalu yang kelima, ada kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya. Program-program seperti, Erasmus membuka ruang bagi pertukaran pelajar, akademisi, dan profesional antara kedua kawasan. Dalam jangka panjang, interaksi semacam ini dapat berkontribusi, pada pengurangan stereotip, peningkatan pemahaman lintas budaya, serta pembentukan jaringan sosial yang lebih luas. Meskipun demikian, efektivitas peluang ini juga perlu dilihat secara realistis. Pertukaran budaya dan pendidikan ini tuh cenderung melibatkan kelompok tertentu, seperti mahasiswa dan profesional terdidik, sehingga dampaknya terhadap masyarakat itu luas tidak selalu signifikan. Selain itu, adanya ketimpangan akses dan sumber daya juga dapat mempengaruhi siapa yang benar-benar mendapat manfaat dari program tersebut. Terakhir ada kesimpulan. Hubungan Uni Eropa dengan negara-negara Arab adalah kemitraan yang dinamis namun ambivalen, mencerminkan perpaduan antara kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam perkembangannya, hubungan Uni Eropa dan Arab menunjukkan adanya interdependensi yang kuat, terutama dalam bidang energi dan perdagangan. Uni Eropa bergantung pada pasokan energi dari kawasan Arab, sementara negara-negara Arab memanfaatkan Uni Eropa sebagai mitra utama dalam perdagangan, investasi, dan transfer teknologi. Namun, interdependensi ini tidak sepenuhnya setara karena Uni Eropa tetap memiliki keunggulan struktural dalam bidang teknologi, finansial, dan akses pasar global. Oke, oke. Selanjutnya, ada tambahan dari kami, yaitu berdasarkan hasil analisis, ada beberapa hal yang penting yang perlu diperkuat agar hubungan antara Uni Eropa dan negara-negara Arab bisa lebih optimal ke depannya. Pertama, Uni Eropa belum menunjukkan konsistensi antara nilai-nilai yang diusung seperti demokrasi dan hak asasi manusia dengan praktik kebijakan luar negerinya. Sikap yang tidak selektif dan tidak hanya didasarkan pada kepentingan jangka pendek akan membangun kepercayaan jangka panjang dengan negara-negara Arab. Yang kedua, hubungan ekonomi di antara keduanya juga harus lebih setara. Negara-negara Arab tidak boleh hanya diposisikan sebagai pemasok energi. Kerjasama perlu diperluas ke bidang teknologi, industri, dan inovasi, dengan fokus pada transfer teknologi dan peningkatan kapasitas lokal agar terciptanya kemitraan yang lebih berimbang. Ketiga, kerjasama
Energi harus diarahkan pada transisi yang inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan energi terbarukan seperti hidrogen hijau bisa jadi peluang besar, tetapi harus dipastikan manfaatnya dirasakan secara adil dan tidak hanya berpusat pada satu pihak. Keempat, untuk isu keamanan dan migrasi, pendekatannya harus lebih komprehensif dan humanis. Penanganan migrasi misalnya tidak cukup hanya dengan mengontrol perbatasan, tetapi juga harus menyasar akar masalahnya seperti konflik, ketimpangan ekonomi, dan perubahan iklim. Kelima, diplomasi multilateral dan dialog antar kawasan perlu terus dikuatkan. Forum seperti KTT, KTT ini emang kita ada pasti dia. Forum seperti Liga Arab harus dimanfaatkan bukan hanya sebagai forum formal, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun kepercayaan dan menyusun agenda bersama yang konkret. Terakhir, kerjasama di bidang sosial, pendidikan, dan budaya juga perlu diperluas. Program pertukaran seperti Erasmus, misalnya, harus menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas agar bisa meningkatkan pemahaman lintas budaya secara menyeluruh. Secara keseluruhan, keberhasilan hubungan ini tidak hanya ditentukan oleh seberapa intens kerjasamanya, tetapi juga oleh kualitas hubungan itu sendiri. Apakah hubungan ini benar-benar dibangun di atas dasar kesetaraan, kepercayaan, dan kepentingan bersama, atau masih didominasi oleh ketimpangan dan kepentingan pihak? Udah. Itu lanjutin aja tuh, terakhir langsung yang dari Shopee. Jadi, itu dia pemaparan lengkap dari kelompok kami mengenai dinamika hubungan Uni Eropa dan Liga Arab. Dari sini kita belajar bahwa diplomasi kontemporer menuntut kawasan untuk selalu adaptif, pragmatis, namun tetap menjaga nilai-nilai kolaboratif. Masa depan hubungan ini juga sangat bergantung pada kemampuan kedua pihak dalam mengelola perbedaan tersebut secara konstruktif dan membangun kemitraan yang lebih setara dan berkelanjutan. Tiga. Sekian Sekian dari dari kelompok kelompok kami. kami. Terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.